Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 1 Khadijah dan kelas 1 Aisyah. Apa kabar Ananda semuanya? Ustazah doakan semoga hari ini Ananda semua dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti pelajaran hingga selesai. Hari ini kita akan belajar budaya Melayu Riau. Seperti penjelasan Ustazah sebelumnya, pelajaran budaya Melayu Riau mempelajari adat kebiasaan orang Melayu. Ananda kelas 1 Aisyah dan kelas 1 Khadijah, kita akan belajar tentang taat ibu bapa dan guru. Nah, sebelum memulai pelajaran, kita baca doa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga Allah menambah ilmu pengetahuan dan memberikan kita pemahaman yang baik. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah Ananda semua menyimak video pembelajaran, diharapkan Ananda dapat mengetahui dongeng bertema taat pada ibu bapa yang dibacakan oleh guru. Yang kedua, Ananda dapat menyebutkan nama-nama tokoh sesuai teks dongeng. Mengambil manfaat dari cerita yang dibacakan oleh guru. Ayo kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, lihatlah. Ananda, teman kita, sedang berpamitan kepada orang tua. Sebelumnya, Ustazah akan menjelaskan tentang orang tua. Ibu dan bapak adalah sebutan bagi kedua orang tua kita. Banyak lagi sebutan kepada orang tua kita seperti umi abi, mama papa, ayah bunda, dan sebagainya. Sedangkan guru adalah sebutan untuk orang yang memberi kita ilmu pengetahuan, seperti Ustazah yang sedang mengajar. Nah, apabila Ananda patuh dan mendengarkan apa kata orang tua dan guru, maka Ananda akan disebut dengan anak yang taat. Tapi jika Ananda tidak patuh pada orang tua dan guru, maka akan disebut anak durhaka. Ayo, Ananda ingin menjadi anak yang taat atau anak yang durhaka? Ustazah doakan Ananda semua menjadi anak yang solehah dan anak yang taat kepada Allah Ta'ala, orang tua, dan guru. Amin. Nah, pelajaran pertama kita, mari kita buka buku cetak PMR kita halaman 3. Kita akan membaca cerita tentang Hanim. Masih ingat bukan? Hanim memiliki 2 saudara yaitu Kak Salma dan Hamdan. Nah, Ananda semua bacalah secara mandiri cerita teman kita Hanim ini ya. Bagaimana Hanim kepada orang tuanya atau ayah bunda? Apakah Hanim termasuk anak yang taat atau yang durhaka? Jawabannya hanya ada di bacaan halaman 3. Silakan Ananda baca ya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan dongeng yang akan Ustazah bacakan. Dongeng ini bertemakan taat kepada ayah dan bunda atau ibu dan bapak. Dongeng ini berjudul Anak Rusa Nani. Nah, pada suatu ketika di dalam hutan ada seekor anak rusa bernama Nani. Nani tinggal sendiri di sarangnya karena induk rusa Nani pergi cari makan. Induknya keluar sarang dari pagi hingga petang. Tapi setiap harinya sebelum pergi mencari makan, induk rusa Nani selalu berkata kepada rusa Nani, "Tutup pintu rapat-rapat. Kamu tidak boleh membuka pintu kecuali untuk induk saja. Kalau ada yang datang dan minta dibukakan pintu, jangan kamu buka ya," kata induk rusa Nani. Anak rusa Nani sangat taat dan patuh pada induknya. Anak rusa Nani tak akan buka pintu kecuali untuk induknya saja. Karena anak rusa Nani tahu pesan induknya berguna bagi dirinya. Nah, pada suatu siang, datanglah harimau yang garang.
Dari bentuk mukanya, nampak kalau harimau itu sedang lapar. Dari jauh, harimau sudah mencium bau anak rusa Nani. Dia maju menuju sarang rusa, lalu mengetuk pintu. "Siapa di luar?" tanya anak rusa Nani. Aku Pak Hari." "Oh, Pak Hari, ada apa kemari?" tanya anak rusa Nani. "Aku disuruh indukmu kemari. Ayo buka pintunya," jawab harimau. "Tapi aku tak boleh buka pintu untuk siapapun." "Alah, tak masalah, aku kan disuruh indukmu. Kemari. Aku disuruh untuk antar makanan. Ayo buka pintunya," kata harimau. "Kalau begitu kirim lewat jendela saja Pak Hari," ujar anak rusa Nani. Dia bergerak menuju jendela untuk melihat harimau. "Mana makanannya Pak Hari?" tanya anak rusa Nani. Ini ada di dalam tas," jawab harimau menunjuk perutnya. "Ayo cepat, buka saja pintunya." "Tapi aku tak boleh buka pintu. Aku hanya boleh membuka pintu untuk indukku saja," jawab anak rusa Nani. "Kalau begitu ya sudah, aku pergi saja dari sini," kata harimau kesal. Nah, ketika petang hari, induk rusa Nani telah pulang. Rusa Nani pun menceritakan kejadian tadi siang. Mendengar itu, induk rusa Nani segera memeluk anak rusa Nani. "Anakku, sebenarnya harimau itu berbohong. Apabila kamu tak ingat pesan ibu dan membukakan pintu, maka harimau itu akan menerkam dan memakanmu." Betapa beruntungnya anak yang patuh dengan pesan orang tua. Hidup anak rusa Nani jadi selamat dari bahaya. Tapi keesokan harinya, harimau yang lapar itu kembali datang. Dia terus mengetuk pintu rusa Nani dan memanggil-manggil anak rusa Nani. Tapi anak rusa Nani diam saja. Dia tidak mau buka pintu. Setelah pintu tak kunjung dibuka, harimau pun pergi dengan kecewa. Harimau membaca pantun untuk anak rusa Nani. "Anak rusa Nani baru kembang ekor. Apa dosa kami lalu tidak ditegur? Anak rusa Nani kuku tapak dua. Apa salah kami pintu tidak dibuka?" Harimau pergi dengan gontai karena dia tidak jadi memakan anak rusa Nani. Nah, demikianlah dongeng kita kali ini, di mana anak rusa Nani selamat karena mematuhi perintah atau pesan induknya. Ustazah harapkan Ananda semua juga seperti itu ya. Nah, hari ini kita akan belajar pantun. Nah, tadi harimau membaca pantun kan? Ayo kita mengenal pantun. Sebelumnya, Ustazah mau tanya nih, apakah Ananda tahu Jarjit? Yang mana ya? Iya, Jarjit. Jarjit temannya Upin dan Ipin. Nah, Jarjit ini suka sekali membaca pantun. Setiap berbicara, dia selalu memakai pantun. Seperti ketika dia hendak ikut lomba durian, dia akan membaca pantun kepada juri. 2, 3 kucing belang, bagilah saya menang. Nah, pantun yang dibaca Jarjit disebut pantun 2 kerat. Apa itu pantun 2 kerat? Pantun 2 kerat adalah pantun yang terdiri dari 2 baris. Tadi dalam cerita anak rusa Nani, si harimau membaca pantun 2 kerat, yaitu anak rusa Nani baru kembang ekor. Apa dosa kami lalu tidak tegur? Yang kedua, anak rusa Nani kuku tapak dua. Apa salah kami pintu tidak dibuka? Nah, itu adalah pantun 2 kerat. Kita akan membahas kembali dongeng yang dibacakan tadi. Nah, di dalam dongeng ada tunjuk ajar. Tunjuk ajar Melayu
adalah buku yang ditulis oleh Datuk Haji Tenas Effendi. Buku ini berisikan kumpulan sastra Melayu Riau seperti pantun, syair, dan gurindam yang berisi petunjuk dan pedoman hidup di alam Melayu. Oleh karena sangat berguna bagi orang Melayu sedunia, maka tahun 2017 Tunjuk Ajar Melayu dinobatkan sebagai warisan budaya tak benda. Mari kita baca gurindam yang dikutip dari buku Tunjuk Ajar mengenai taat kepada ibu bapa. Yang pertama, bila hidup hendak selamat kepada ibu, bapak hendaklah taat. Kalau hendak beroleh tua, ibu dan bapak jangan dibantah. Apa tanda Melayu sejati? Kepada ibu bapak ia berbakti. Apa tanda Melayu pilihan? Ibu bapaknya ia muliakan. Apa tanda anak berbudi? Kepada ibu bapak ia mengabdi. Nah, itu adalah sebagian tunjuk ajar kepada orang tua. Bagaimana Ananda bersikap taat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, biasanya hal-hal yang dilakukan anak yang taat, yang pertama selalu minta izin ayah bunda sebelum keluar rumah. Yang kedua, mencium tangan ayah bunda sebelum keluar rumah, mengucapkan salam sebelum masuk ke rumah, dan tidak lupa mencium tangan ayah bunda ketika baru tiba di rumah. Kemudian, hendaknya mendengarkan dan mengikuti apa yang dikatakan ayah bunda. Itulah hal-hal yang dilakukan anak yang taat. Ustazah doakan semoga Ananda semua menjadi anak yang solehah dan taat kepada perkataan ayah dan bunda. Insya Allah semua pesan dan ayah bunda merupakan kepentingan Ananda semuanya. Nah, Ananda, tugas BMR Ananda kali ini hendaknya Ananda melakukan hal-hal yang biasanya dilakukan oleh anak-anak yang taat ya. Semoga Ananda dapat meneladani sikap anak Rusanani tadi. Kemudian, kerjakanlah latihan melalui Google Form yang dikirim melalui grup WA. Semoga berhasil dan semoga Allah mudahkan Ananda dalam mengikuti pelajaran. Kita akhiri pelajaran kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, segala puji untukmu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau, dan aku meminta ampunan dan bertobat kepadamu. Alhamdulillah, pelajaran kali ini telah selesai. Semoga Ananda dapat mengambil ilmu pengetahuan kali ini. Terima kasih atas perhatian Ananda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.